Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Intan Muhtadi dari FMIPA ITB. Selama satu semester ini kita akan mempelajari mengenai analisis matriks, dan sebagai bab pertama adalah matrik normal, dan hari ini kita akan membahas mengenai matrik permutasi. Selamat menyaksikan. Sebagai bagian pertama kita akan membahas tentang matrik permutasi. Sebelumnya kita akan melihat motivasinya terlebih dahulu. Teorema spektral memberikan kaitan antara matrik Hermite dengan diagonalisasi oleh matrik uniter yang menghasilkan matrik diagonal real. Kita ulangi kembali apa itu matrik Hermite. Matrik Hermite adalah matrik yang memenuhi A sama dengan A bintang, di mana A bintang itu adalah konjugat transpos dari matrik A. Matrik Hermite memiliki sifat bahwa dapat dituliskan sebagai P kali D kali P bintang, dengan P itu adalah matrik uniter, yaitu matrik yang memenuhi P inverse sama dengan P bintang. Dan D ini adalah matrik diagonal yang komponen-komponennya adalah bilangan-bilangan real. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jika kita menginginkan D di mana tidak harus real, yaitu D-nya ini adalah bilangan-bilangan kompleks, maka matrik-matrik seperti apa yang terkait dengan diagonalisasi oleh matrik uniter. Nah, sebagai kelas matrik pertama adalah kelas matrik permutasi. Nah, matrik permutasi didefinisikan sebagai berikut. Misalkan P matrik berukuran N kali N, kita katakan P matrik permutasi jika setiap baris dan kolom matrik P memuat tepat satu komponen tak nol dan komponen tak nol tersebut adalah 1. Matrik identitas merupakan contoh dari matrik permutasi. Jadi sebagai contoh, misalkan saya punya matrik P 010, 001, 100. Nah, perhatikan bahwa semua baris setiap matrik permutasi adalah baris-baris dari matrik identitas, begitu juga untuk kolom-kolomnya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pada matrik ini komponen 1 baris ke-1 berada di kolom ke-2. Komponen 1 di baris kedua berada di kolom ke-3. Komponen 1 baris ke-3 berada di kolom ke-1. Dengan demikian kita bisa mendefinisikan suatu permutasi yang saya namakan sigma yang memetakan 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 1. Saya lambangkan seperti ini. Sehingga untuk setiap matrik permutasi kita bisa mendefinisikan suatu permutasi. Sebaliknya, jika diberikan suatu permutasi, kita juga dapat mendefinisikan suatu matrik permutasi. Nah, sekarang kalau misalkan saya lambangkan dengan EI, itu adalah vektor yang 0 semua kecuali 1 di posisi ke I. Maka untuk P ini bisa saya tuliskan sebagai P sigma, di mana baris-barisnya itu adalah E2 transpos, E3 transpos, E1 transpos. Nah, secara umum matrik permutasi dapat dituliskan seperti ini, yaitu E sigma 1 transpos, E sigma 2 transpos, sampai E sigma N transpos. Selanjutnya, bagaimana kalau kita mengalihkan matrik permutasi di sebelah matrik A atau sebelah kanan matrik B? Sebelum itu kita lihat dulu matrik permutasi kita tadi. Jika dikalikan dengan vektor U1, U2, U3, maka akan diperoleh U2, U3, U1. Artinya di sini terjadi penukaran baris yang tadinya U1 menjadi U2, U2 menjadi U3, dan U3 menjadi U1. Artinya mengalihkan matrik P sigma di sebelah kiri matrik A, yaitu melakukan permutasi sigma terhadap baris-baris dari matrik A. Lalu kalau misalkan sekarang saya kalikan dengan vektor baris V1, V2, V3 dengan matrik permutasinya di sebelah kanan, maka yang akan kita peroleh adalah di sini jadi V3, lalu jadi V1 dan V2. Dan ini adalah
V dari sigma inverse 1, V dari sigma inverse 2, dan V dari sigma inverse 3. Artinya di sini mengalihkan P sigma di sebelah kanan matriks B, yaitu melakukan permutasi sigma inverse terhadap kolom-kolom matriks B. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau misalkan saya memiliki dua buah permutasi, sigma dan tau, lalu saya kalikan P sigma dengan P tau. Nah, seperti dikatakan tadi, P sigma itu berisi E sigma 1 transpos, E sigma 2 transpos, sampai E sigma N transpos. Sedangkan P tau berisi E tau 1 transpos, E tau 2 transpos, sampai E tau N transpos. Nah, di sini kalau kita kalikan P sigma dengan P tau, jadi ini P sigma dikalikan P tau, maka baris ke I matriks P sigma P tau adalah baris ke sigma I dari matriks P tau, yaitu E tau sigma I transpos. Sebagai akibatnya, di sini kita peroleh bahwa P sigma dikalikan P tau itu sama dengan E tau komposisi sigma 1 transpos sampai E tau komposisi sigma N transpos. Dan ini adalah matriks P tau komposisi sigma. Jadi, P sigma dikalikan P tau itu menjadi matriks permutasi untuk tau komposisi sigma. Lebih lanjut, kita juga bisa melihat bahwa P sigma ditransposkan itu menjadi E sigma 1 sampai E sigma N. Tapi ini adalah E sigma inverse 1 transpos sampai E sigma inverse N transpos. Dan kata lain, ini adalah P dari sigma inverse. Jadi kita punya bahwa P sigma transpos itu adalah P sigma inverse. Sebagai contoh untuk P sigma yang tadi, jika ditransposkan, ini adalah P dari sigma inverse. Nah, kita juga dari sifat P sigma dikalikan P tau sama dengan P tau komposisi sigma, kita juga memiliki sifat bahwa P sigma diinverskan itu adalah P dari sigma inverse. Akibatnya kita punya bahwa tadi P sigma inverse adalah P sigma inverse dan ini adalah P sigma transpos. Nah, sehingga matriks permutasi ini merupakan matriks ortogonal atau bisa juga dikatakan dia uniter, dan P sigma jika A dikalikan P sigma di sebelah kiri dan kemudian dikalikan P sigma transpos di sebelah kanan, ini akan sama dengan P sigma A P sigma inverse. Artinya di sini dapat diperoleh dari matriks A dengan melakukan permutasi sigma sekaligus kepada baris-baris dan kolom-kolom matriks A. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.